Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Cerita TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua. Tentunya akan membahas tema yang menarik dari sudut pandang Dewan Redaksi Cerita TV, yakni Bapak Dr. Dispensa SHMH. Sebelum kita akan mengeluarkan tema apa yang kita ulas hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu. Apa kabar Pak Dispensa? Lama begitu kita tidak berbincang di Lensa Banua kali ini. Alhamdulillah Fatia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Fatia dan pemirsa di TV dimanapun berada. Alhamdulillah sehat Fatia. Baik, tema kita juga hari ini sebenarnya negerinya tidak sehat-sehat banget juga ya Pak ya, tidak seperti kita yang semangat banget hari ini. Yakni Hakim Agung terjerat OTT KPK September kemarin Pak, tepatnya di tanggal 21 September ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan OTT Hakim Agung begitu. Karena kan kalau bicara soal OTT ini sudah banyak dikenal untuk di Kalimantan Selatan saja kan kemarin ada Bupati HSU, kemudian juga Bupati HST yang terjerat OTT KPK ini sendiri. Tapi beberapa waktu yang lalu Hakim Agung yang mungkin dipercaya oleh masyarakat Indonesia namanya mulai tercoreng. Seperti apa Pak kalau kita lihat begitu beberapa waktu yang lalu juga PN Surabaya ini juga terlibat dalam kasus OTT. Ada apa sebenarnya Pak? Iya, betul Fatia. Kita tentu prihatin ya melihat kasus korupsi suap yang melanda dunia peradilan. Bahkan tidak hanya dunia peradilan Fatia ya. Seluruh lapisan masyarakat sekarang ini hampir semuanya ya terkena apa istilah kita itu gurita korupsi itu luar biasa. Mencengkram ya. Seluruh lapisan masyarakat. Kita masih ingat dulu waktu di tubuh Polri juga ada kasus korupsi simulator SIM ya, Korlantas RI ya, Republik Indonesia yang kemudian itu juga luar biasa besar ya kasusnya. Kemudian juga di tubuh kejaksaan juga ya, di lembaga kejaksaan juga banyak kasus yang kita masih ingat mungkin kisah antara Urip Tri Gunawan dengan nilai suap 6 miliar, 6, berapa miliar kan itu. Ini kemudian juga kalau pengadilan juga itu kasus-kasus besar ya. Nah, belum lagi kasus-kasus yang kemudian terakhir di kejaksaan kasus Pinangki yang kita lihat bahwa hukuman yang diberikan oleh pengadilan juga sangat ringan dan walaupun di pengadilan negeri divonis kemudian 10 tahun tapi kemudian setelah dia banding ya kembali kepada tuntutan jaksa yang hanya 4 tahun dan sekarang dia sudah istilah kita itu menghirup udara bebas karena mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat kan itu. Nah terakhir ini kita tentu sangat prihatin karena dunia peradilan tidak hanya di tingkat peradilan tingkat pertama pengadilan negeri atau pembanding, bahkan ini tingkat Mahkamah Agung ya atau kasasi istilahnya, yang harapan orang ini adalah garda terakhir dari orang mencari keadilan terhadap dalam hal orang berperkara. Nah kita tentu sangat istilah kita itu terpukul karena memang dunia istilah orang kemudian selama ini mafia peradilan itu seperti kentut yang tercium ya begitu menyengat tetapi sulit dibuktikan ya, kecuali kasus-kasus yang terkena OTT baru kemudian bisa kemudian diusut. Nah artinya ini adalah sebuah fenomena gunung es Fatia ya, artinya selama ini orang paham betul bahwa dunia peradilan atau istilah sistem peradilan pidana dalam kaitan penegakan tindak pidana korupsi yang dimulai dari penyidikan atau penyidikan oleh lembaga penyidikan kepolisian, kemudian penuntutan oleh jaksa penuntut umum ataupun juga KPK ataupun juga kemudian kepolisian juga bisa menyidik menyidik kasus korupsi. Nah, tetapi kemudian pengadilan juga melanda itu. Terakhir juga pernah juga kan di pelaksana pidana di LP dengan sel mewah dan segala macam itu sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat sehingga muncullah istilah-istilah yang sebenarnya istilah-istilah itu tidak kemudian muncul dengan sendirinya. Nah, kita ingat singkatan-singkatan yang kemudian orang menyingkat KUHP itu kasih uang habis perkara atau UUD ujung-ujungnya duit, itu kan sebuah singkatan-singkatan sindiran sebenarnya, sindiran yang muncul di tengah masyarakat karena mereka
membentuk protes mereka sebenarnya dengan berjalannya penegakan hukum di Indonesia. Dan itu tidak hanya dalam dunia hukum. Kita ingat terakhir ketika kemudian dalam sistem penerimaan mandiri di seorang oknum rektor di Universitas Unila ya, Universitas Lampung, yang kemudian juga terjerat OTT ya dari sistem mandiri. Nah, ini kan dunia pendidikan yang harusnya merupakan penjaga moral bagi kita kan itu. Nah, selebihnya juga kita bisa lihat bagaimana berapa orang kepala daerah yang di Kalimantan Selatan saja bisa kita hitung berapa kasus yang melimpah kepala daerah, termasuk kemudian di beberapa kasus di Indonesia lainnya, gubernur ya, kemudian bupati, wali kota, dan termasuk juga anggota legislatif. Nah, ini tentu sebuah fenomena yang tidak suatu hal istilah prestasi, tapi ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan kita dalam hal kasus korupsi yang menggurita di Indonesia, Pak ya. Baik, berarti bukan hanya untuk peradilan saja, menghebohkan pendidikan pun kepala daerah dan lain sebagainya juga bisa saja begitu terlibat dalam aksi suap, gratifikasi dan juga korupsi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Pak, seperti fenomena yang dijabarkan, fenomena gunung es begitu, ini mungkin hanya kelihatan di permukaan, padahal jika memang diusut akan lebih banyak lagi, dan kabarnya kasus ini banyak begitu Pak, melibatkan oknum-oknum. Kalau kita lihat celah-celah ataupun jalan tikus ini kan memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa ini bisa terjadi Pak? Secara keseluruhan, bukan hanya kasus di Hakim Agung ini saja. Ya, pertama memang artinya ini ada kebobrokan dalam sistem peradilan kita atau dalam sistem kehidupan di kita. Yang pertama kan itu. Kalau saya lihat memang ada kecenderungan ketika satu kasus itu masuk dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan kemudian penyidikan. Ini kan dua arah Pak ya. Dua arah itu maksud saya bisa datang dari penegak hukum yang kemudian ketika menegakkan hukum kemudian mereka mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka, sehingga kemudian itu dilakukan. Nah, mulai dari penetap atau pemeriksaan sebagai saksi, kemudian hendak dinaikkan menjadi tersangka. Ini ada deal-deal, Pak ya, yang seperti itu, yang dimulai dari penyidikan. Dan itu bisa jadi karena dimulai oleh penegak hukum itu sendiri, yang itu tidak sendirian. Kita tahu kan di kasusnya Hakim Agung ini melibatkan staf, melibatkan panitra, kemudian melibatkan Hakim Agung. Nah, ini kan artinya sangat kredibilitas seorang Hakim Agung, artinya dalam satu ruangan ya tidak ada lagi wibawanya kan, itu artinya ada permainan, karena kita tahu sendiri bahwa pengacara kan mengakui bahwa dia tidak tahu Hakim Agung yang dia minta ini yang kemudian apakah yang bersangkutan, kan tidak, artinya ada kan perantara, ada mafia, ada broker, bahasanya broker kasus, dan itu dimulai dari tahap di badan penyelidikan atau badan penyidikan oleh oknum di kepolisian, maupun juga ketika masuk kemudian tahap penuntutan juga sama, ada deal-deal Pak Tia. Apakah kemudian bisa lepas atau tidak? Saya masih ingat sebelum KPK ada di tahun 2000 ada juga menimpa Mahkamah Agung, tetapi kemudian karena cikal bakal KPK waktu itu tidak kemudian bisa kemudian melakukan penuntutan, tetapi kemudian kalau kita yang saya ingat adalah dakwaannya kabur sehingga tidak putus dalam putusan hakim, sehingga jaksa tidak kemudian memperbaiki dakwaan. Nah, fenomena ini sudah ada, jadi ini bukan pertama kali. Begitu juga kemudian ketika jaksa menentukan dakwaan yang kemudian permainan itu pasal mana yang bisa dikenakan. Ini kan ada pasal-pasal ringan, misalkan ketika suap ini kan ada beberapa pasal. Ada baik bagi pemberi misalnya ada pasal 5 ayat 1 huruf A huruf B, kemudian ada pasal-pasal lain. Bagi penerima itu juga ada pasal 5 ayat 1 ayat 2 yang kemudian hanya minimal 1 tahun maksimal 5 tahun, tapi ada juga pasal 12 yang minimalnya 4 tahun. Nah, permainan pemasangan pasal juga terjadi Pak Tia. Jadi kasakusuk itu bisa jadi dari penegak hukum, inisiatif itu bisa juga kemudian masyarakat Pak Tia. Nah, kenapa bisa masyarakat? Ya tentu mereka yang berperkara pengen menang kan. Nah, apalagi kasus ini Pak Tia kasus perdata. Kalau yang kita lihat di Mahkamah Agung, kasus perdata sebenarnya tidak begitu terlihat Pak Tia.
artinya lebih banyak lagi sebenarnya. Kalau kasus perdata kan uangnya lebih besar. Bayangkan ini hanya masalah koperasi ya, kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian sengketa pertambangan, sengketa perkebunan, sengketa dalam hal izin-izin yang lain yang itu lebih besar lagi. Nah, artinya ketika kalau kasus pidana kan memang jadi sorotan kan ini. Artinya ini suatu fenomena gunung es yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat seperti itu, Pak Tia. Jadi memang ada celah-celah baik dari pemeriksaan, ya, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penentuan pasal dan dakwaan, kemudian juga tuntutan, Pak Tia. Coba kita lihat saja, tuntutan itu tidak pernah diketik. Ya, itu selalu dikonsultasikan dengan pimpinan. Ya, begitu juga. Walaupun kalau hakim kan dia punya independen ya, kebebasan untuk kemudian memutuskan. Nah, ini yang terjadi, Pak Tia. Jadi kita lihat memang ada celah-celah hukum yang itu sudah menjadi rahasia umum untuk kemudian orang ingin terlepas, ya masyarakat yang kena kasus kemudian muncul ingin menang, ingin agar kasusnya tidak masuk dan segala macam perkaranya. Dan ini yang terjadi. Jadi ada keinginan untuk kemudian menghalalkan segala cara, menyikut kanan, kiri, atas, bawah, tidak peduli apakah itu bisa halal atau tidak. Ini yang terjadi, Pak Tia. Jadi kalau kita lihat memang ada celah-celah yang di celah hukum itulah bermainnya, baik muncul karena lobby-lobby dari para masyarakat yang kena kasus ataupun di oknum-oknum penegak hukum yang kemudian bermain, Pak Tia. Itulah permasalahannya, karena juga masyarakat butuh kemudian juga disambut baik begitu Pak ya oleh oknum-oknum di peradilan ataupun penegak hukum. Kita akan kembali mengulasnya di segmen kedua Pak, karena kan kasus OTT, suap dan lain sebagainya ini kan bukan yang pertama kali Pak, kan ini juga sudah semakin tinggi Pak yang terlibat begitu. Lantas seperti apa nanti endingnya kepercayaan, efek jerahnya juga seperti apa ketika masyarakat yang terkena kasus kemudian juga hukumannya tidak sebanding, tidak setimpal, otomatis kan ini ada ketidakpercayaan, ada ketidakadilan di sini. Kita kembali mengulasnya di segmen kedua pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Padua. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Lensa Padua masih dengan tema yang sama, yakni Hakim Agung terjerat OTT KPK, dan masih terhubung secara virtual dengan Dewan Redaksi kita, Bapak Dr. Bispansah, SHMA. Ketika ada celah begitu, ketika ada jalan tikus yang dimanfaatkan oleh, kita masih menyebutnya oknum begitu Pak ya, karena mungkin tidak semua yang berperilaku seperti yang banyak di pemberitaan, mungkin ada juga penegak hukum ataupun di peradilan yang memang bersifat normal begitu, sesuai dengan sesuai dengan pekerjaan pada umumnya begitu. Tapi di sisi lain ini kan banyak sekali efeknya Pak, karena bahkan ini bukan hanya di tingkat nasional saja, di lokal pun bisa dicurigai begitu dengan adanya aksi-aksi ini. Kalau kita lihat kan ini peradilan Pak, otomatis kan banyak masyarakat yang percaya terhadap ini, tapi ketika ada katakanlah kasus-kasus ini otomatis kan dipertanyakan. Kalau kita bicara soal penyebabnya nih Pak, seperti apa ini Pak? Karena kan seperti saya bilang, tidak mungkin hanya satu titik saja, bahkan ini berjaringan begitu. Iya, memang ciri khas korupsi itu kan dia dalam tanda bahasa saya meminjam istilah dalam agama itu berjamaah kan, atau istilah kita itu tidak sendiri. Nah, itu kan karakter korupsi memang tidak mungkin karena dia pasti akan bekerja sama dengan pihak lain. Jadi ya bahasanya memang mengakar, korupsi ini mengakar, melembaga artinya kan memang sesuatu yang sangat menggurita dalam tubuh peradilan maupun juga dalam tubuh pemerintahan kita. Nah, apa penyebabnya? Kalau saya melihat ada beberapa hal penyebab, Pak Tia. Yang pertama adalah paradigma kehidupan hedonis, Pak Tia. Hedonisme, ya, artinya segala sesuatu itu uang, ya, atau materialistik lah bahasanya, ya. Uang atau materi yang itu, istilah kita itu menggerogoti kehidupan masyarakat, termasuk penegak hukum kita, yang harusnya mereka menjadi penjaga atau istilahnya penegak hukum, tapi mereka oknum ini menjadi bandit lah bahasanya. Kan ini luar biasa menjijikkan dalam hal ketika mereka menegakkan hukum, tapi mereka sendiri sebenarnya melanggar hukum, bahkan menjadi sebuah mafia kan itu. Dan kalau orang kemudian muncul ketika mereka kena kasus mendingan, makanya kan orang sering istilahnya
menghindar dari kasus hukum itu. Karena kalau kemudian muncul, ketika kasus itu muncul, kemudian mereka terkena, ya mereka akan kehilangan banyak hal, baik berupa materi, fisik, psikis, dan segala macam. Nah, jadi pertama adalah paradigma adalah memahami kehidupan yang hedonis. Artinya mereka memahami saat ini ya serangan kehidupan yang hedonis, bahwa orang berhasil itu dengan materi, bahwa kesuksesan itu dari sisi uang, dari sisi jabatan, sehingga kemudian ketika mereka selesai misalkan dalam hal dunia pendidikan, ketika mereka sudah selesai sekolah, apa sudah yang kamu hasilkan, apakah kamu sudah jadi berapa rumah, mobil, materi yang kemudian dapat kamu kumpulkan, kemudian kedudukan. Ini yang terjadi kan, artinya paradigma pertama paradigma itu. Yang kedua, memang ada celah dari sistem hukum yang kemudian kita lihat Ispatia ada kelemahan ya. Kelemahan dalam hal ini maksud saya adalah ada sisi normatif atau sisi materi hukum yang kemudian dalam teori sistem hukum itu menyebutkan bahwa ada legal substance yang kemudian celah itu ada. Apalagi saat ini upaya untuk memperlemah pemberantasan korupsi dari sudut undang-undang, misalnya untuk itu kemudian tergerus terus kan, mulai dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami pasang surut berkaitan dengan kemudian unsur tindak pidana di dalamnya, baik pasal 21 atau pasal 3, kemudian juga ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan untuk memperlemah secara struktur kelembagaan. Dari hasil penelitian, saya ada penelitian tahun kemarin, ada pelemahan secara sistemik ya, pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia 5 tahun terakhir Pak Tia, mulai dari perubahan undang-undang KPK, kemudian terjadi judicial review terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian berubahnya delik korupsi dari delik material ke delik dari delik formil yaitu perbuatan yang dilarang ke delik material yaitu akibat, menunggu ada kerugian baru kemudian bisa bergerak, menunggu adanya kerugian nyata. Nah, itu kan substansi. Nah, kelembagaan juga terjadi, termasuk yang terakhir adalah legal culture atau istilah kita itu budaya hukum masyarakat kita yang kasak kusuk, yang kemudian ingin sesuatu itu menang. Yang penting menang, ini yang terjadi. Legal culture ini bisa di tubuh internal penegak hukum. Kita bisa lihat bagaimana pemahaman mindset penegakan hukum tidak bersinergi. Kan korupsi ini kejahatan extraordinary crime kan, tetapi apa yang terjadi ya ketika penuntutan misalnya ketika itu kasus itu melanda kawan-kawan mereka atau di internal tubuh penegak hukum, tuntutannya ringan kan itu, bahkan minimalis bahasanya. Nah, kemudian ini termasuk di kasus, kita tunggu di kasus Hakim Agung ini, karena yang mengadili kan Poleha ini. Orang akan melihat bagaimana sikap dari hakim di pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Hakim Agung ini, karena kita bisa lihat kemarin di kasusnya Pinangki di kejaksaan yang nuntut kejaksaan sendiri, padahal tuntutan itu bisa kemudian lebih berat, misalkan apa pasal yang dikenakan bisa pasal-pasal gabungan tindak pidana berlapis, bahkan tindak pidana pencucian uang, tapi kemudian tuntutannya hanya 4 tahun. Dan ketika kemudian dia banding dengan pengadilan negeri, kan dia dihukum 10 tahun, tapi kemudian ketika dia banding, dia 4 tahun, jaksa tentu tidak mungkin kasasi. Kenapa? Sesuai dengan tuntutan. Yang artinya secara formal jaksa tidak salah. Nah, istilah kebenaran formal, prosedural, itu yang dinamakan. Wah, ini kami sudah sesuai hukum. Ini yang terjadi, Pak Tia. Jadi, dalam hal legal culture pun, budaya hukum kita, di penegakan hukum internal, itu terjadi kemerosotan. Jeruk makan jeruk. Kan ini yang terjadi. Nah, di masyarakat, apa istilahnya, anti korupsi, ini luar biasa, menggurita. Lah istilah bahasanya itu, kalau kemudian sesuatu urusan itu orang biasa aja, perbuatan koruptif lah, memberi dengan, nah ini kan hal yang kecil Pak ya. Nah oleh karena itu memang, makanya kan kalau di KPK kan ada upaya untuk kemudian menggalakkan pendidikan anti korupsi sejak dini kan itu. Nah memang ini sesuatu yang bisa berjalan bagus, tapi ini jangka panjang Pak ya. Jangka pendeknya bagaimana kita memotong ya istilah kita korupsi yang saat ini terjadi. Ya tentu kita lihat juga pengawasan kurang, kan kita ya sendiri bagaimana Komisi Yudisial menyeleksi rekam jejak sang Hakim Agung ini yang pernah tanda kutip ada isu kan, ada isu yang kemudian dia memberi kita isu terkena isu memberi karena untuk terpilih. Nah, tapi tetap diloloskan. Jadi rekam jejaknya memang sudah buruk lah istilahnya. Kita
tentu tidak memungkiri ada hakim yang bersih seperti almarhum Artijo Alkostar. Tapi orang-orang seperti Artijo atau dulu misalkan Bismar Siregar itu jarang kita temukan. Bahkan dari sekian ratus sekian hakim itu susah kita menemukan itu. Ini yang terjadi. Walaupun saya yakin sebenarnya di penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim ada orang yang bersih. Tidak kemudian seperti yang terjadi di saat ini, Pak Tia. Baik, seperti yang disebutkan Mahfud MD, Pak, bahwasanya ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen ketiga. Tadi mohon maaf juga ada sedikit trouble begitu di segmen kedua. Kita lanjut saja bicara soal Hakim Agung terjerat operasi tangkap tangan KPK dan masih terhubung secara virtual dengan redaksi kita Bapak Dr. Misbah SHMA. Lanjut begitu Pak, seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya Mahfud MD menginginkan harus dihukum berat karena siokianya. Mereka ini adalah benteng keadilan yang juga berpengaruh terhadap trust ataupun kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Seperti apa sih Pak ketika kita tahu ada Hakim Agung begitu kan di berita di media sosial, di media mainstream, otomatis kan masyarakat ada sedikit ketidakpercayaan terhadap katakanlah ini garda terakhir begitu saat dalam penentuan sebuah kasus. Ya, tentu yang pertama ini harus kemudian harus kemudian dikawal ya untuk kemudian pelaku dari oknum Hakim Agung ini diproses hukum, kemudian sanksinya tentu harus dengan hukuman yang setimpal, ada penjaraan lah. Nah, artinya kenapa? Karena ini akan menjadi cerminan dalam penegakan hukum. Orang ketika kemudian seperti kasus-kasus terdahulu ya, dengan kemudian dituntut ringan, putusan kemudian ringan, dan kemudian nanti di LP mereka mendapatkan hak-hak yang tidak ada lagi perbedaan antara warga binaan pemasyarakatan kasus kasus tindak pidana konvensional seperti pencurian dan segala macam dengan tindak pidana extraordinary crime, tidak ada perbedaan itu, sehingga kemudian nanti mereka akan lebih cepat mendapatkan remisi, mendapatkan pembebasan bersyarat dan segala macam. Tentu harus dengan hukuman yang setimpal. Ingat kita kan di kasusnya mantan hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi yang kemudian dia dihukum dengan hukuman seumur hidup. Nah itu kan sangat istilah kita itu yang diputus waktu itu kan sangat memberikan rasa keadilan masyarakat, karena hukuman seumur hidup itu dia akan menjalani pidana sampai dia meninggal dalam penjara. Nah tentu harapan kita juga kemudian terhadap oknum Hakim Agung ini dihukum dengan seberat-beratnya. Itu yang pertama Pak ya, sehingga kepercayaan masyarakat itu muncul kepercayaan masyarakat, walaupun ini juga agak sulit juga dalam waktu panjang kita kemudian mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, karena sudah menjadi rahasia umum lah bahasanya. Ada permainan-permainan dalam hal penegakan hukum itu terjadi. Ya dia seperti saya katakan tadi, seperti kentut yang tercium bau tapi kemudian membuktikan susah. Karena kan pembuktian itu kan perlu ya istilah kita itu bukti-bukti ya, baik alat bukti maupun barang bukti yang kemudian harus bisa dibawa dalam proses peradilan ya. Yang sering terjadi ini kan operasi tangkap tangan, yang artinya mereka sudah lama jadi target dari penegakan hukum oleh KPK, misalkan dengan sadap mereka melakukan penyadapan dan segala macam. Artinya bukan karena laporan masyarakat, atau bisa juga laporan masyarakat, tetapi kan karena OTT ya, operasi tangkap tangan ini yang terjadi Pak Tia. Baik, berarti memang harus dibuktikan agar masyarakat benar-benar percaya kembali begitu, karena kan bukan hanya di tingkat katakanlah nasionalnya, tapi di lokal pun juga perlu diwaspadai. Kita bicara solusi nih Pak, karena kan disebutkan tadi salah satu celah yang dimanfaatkan karena kehidupan dari para oknum ini hedonis dan lain sebagainya. Kemudian juga ada jalan tikus yang bisa dimanfaatkan. Yang terpenting adalah ketika mereka memiliki kekuasaan, otomatis ini katakanlah ada sedikit celah begitu untuk dimasuki dengan adanya kasus suap dan lain sebagainya. Langkah apa mungkin yang bisa dibenahi, karena kan ketika kita lewat
ataupun datang ke sebuah instansi kan biasanya ada Ya, wilayah betul. bebas korupsi dan lain sebagainya. Kemudian juga Ya, pendidikan korupsi, anti korupsi. pendidikan anti korupsi ini juga sudah mulai diterapkan di mahasiswa, di pelajar dan lain sebagainya. Padahal yang harus mungkin dibenahi adalah teman-teman yang sudah memiliki Ya. kekuasaan. Ya, yang pertama tentu saya ingat dengan guru saya yang juga Ketua Dewan Redaksi kita, Dr. Haji Saifuddin SMH, ketika beliau mengajarkan gagasan tentang spiritualitas hukum itu. Kan hakim ini memutus perkara dengan atas nama Tuhan, Pak Tia. Demi keadilan. Ada irah-irah yang dalam putusan itu selalu ada nama religiusnya ya. Ada nama Baik. Tuhan disisipkan. Demi keadilan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Selama ini penegakan hukum itu harusnya tidak hanya jadi slogan atau harus diresapi kalimat demi Tuhan atas demi keadilan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jangan kemudian ketika kalau dia kemudian menerima suap atau kemudian kasak kusuk minta disuap, ya maka kemudian dia mengatasnamakan Tuhan. Ini kan tentu kita sangat prihatin lah, bisa kita dalam tanda petik jijik lah. Masa Tuhan dibawa dalam sebuah putusan, dia mewakili hakim itu wakil Tuhan di dunia, tapi kemudian dia menggunakan posisi jabatannya kemudian dengan melakukan korupsi atau menerima suap itu. Nah, dalam hukum itu ada 3 lapisan, Pak Tia. Jadi yang pertama dulu harus pemahaman penegak hukum ini. Kembali kalau dalam gagasan Pak Dr. Haji Saifuddin SMH itu yang saya pahami dari yang pernah dia sampaikan di dalam kuliah-kuliah kita adalah kemudian memahami hukum itu tidak hanya pada level ketika ada kasus di praktik dalam penegakan hukum, kemudian disinkronkan atau dikonversikan dalam undang-undang atau dikonstruksikan dalam hukum atau dogmatik hukum dalam aturan, kemudian lari ke dalam teori hukum dan kemudian masuk dia dalam filsafat hukum. Tetapi di balik filsafat hukum itu ada ruh, ada yang disebut dengan spiritualitas yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika orang memutus perkara dan keberadaan Tuhan itu tetap kemudian bersama dia, nah tentu tidak akan terjadi, Pak Tia, apa yang disebut dengan suap menyuap. Dan itu ketika ini kan substansi yang harus dipahami oleh penegak hukum, oleh mahasiswa-mahasiswa hukum yang kemudian tidak hanya di bangku kuliah itu kemudian mereka pahami, tapi kemudian juga mereka memahami itu dalam hal kemudian ketika mereka menjadi penegak hukum. Saya sering mengingatkan mahasiswa ketika di setiap kuliah saya selalu ingatkan bahwa ingatlah hukum itu tidak hanya kemudian sekedar teks undang-undang yang kemudian dalam bentuk kalimat-kalimat, tapi dia adalah substansi dari hukum itu adalah keadilan. Keadilan itu mengatasnamakan Tuhan. Maka jangan kemudian kita meninggalkan keberadaan Tuhan itu dalam penegakan hukum. Ini yang pertama, Pak Tia. Yang kedua adalah memang tentu perlu ada solusi untuk kemudian perbaikan kelembagaan. Kalau tadi kan secara individu, apakah kemudian bisa? Memang secara individu ini kan kembali kepada diri masing-masing para penegak hukum. Tapi kan tidak sesuatu yang mustahil ketika muncul misalkan artijo yang kemudian menegakkan hukum ketika hakim, baik dia hakim tingkat pertama, hakim banding maupun hakim agung, ketika kemudian kasus-kasus korupsi mereka kemudian dengan palunya menghukum dengan tegas, dengan setimpal, sehingga para koruptor takut mereka kemudian banding, takut mereka kemudian kasasi. Lahir orang-orang seperti Artijo. Saya yakin sebenarnya kalau memahami hukum seperti itu dijalankan akan maka kepercayaan masyarakat akan muncul. Yang kedua adalah kita terus harus kemudian berkaca dari sistem berkaitan dengan kemudian perbaikan sistem. Perbaikan sistem adalah termasuk dalam substansi undang-undang yang celah tadi yang kemudian bisa kemudian digunakan untuk kemudian bermainnya mafia hukum harus ditutup itu secara substansi. Yang kedua adalah kemudian memperbaiki kelembagaan, Pak Tia. Kita ingat bahwa selalu hakim-hakim yang diseleksi baik melalui jalur komisi yudisial, jalur kemudian DPR, semua bermuara, semua kemudian berakhir pada test and proper test dari anggota legislatif. Nah, kenapa tidak dibentuk? Walaupun KAY itu awalnya kan ingin kita membentuk hakim yang kemudian bisa diawasi oleh komisi yudisial, tapi kita lihat di kasus Mahkamah Agung atau Hakim Agung yang ada ini kan rekam jejaknya tetap istilah kita itu seolah ada bargaining politik, ada dibiarkan saja oleh komisi yudisial.
yang akhirnya kemudian mereka bisa melobi oknum di DPR RI. Ini juga menjadi catatan juga bagi kita, Pak Tia. Segala sesuatu orang kemudian ketika ingin jadi hakim MK, mereka harus kemudian tes and proper test di DPR RI sehingga hukum tidak lagi penegakan hukum, tapi kekuatan Baik. politik. Ini harus kemudian kita evaluasi, kita kemudian istilah kita merenung lah, apakah sistem ini memang sudah ada celah yang kemudian bisa tidak melahirkan hakim-hakim yang kredibel. Saya yakin hakim di seluruh Indonesia itu ada orang-orang yang seperti Artijo, ada orang yang bersih sebenarnya. Nah, tetapi kan ini mereka tidak terhalang karena ada kasus, karena muatan terakhir itu muatan politik. Ini harus kemudian diperbaiki, Pak Tia. Selain kemudian kalau sistem gaji kan sebenarnya lumayan lah hakim kan, artinya dengan gaji yang jauh sekali lebih layak saat ini, ya korupsi itu kan karena kerakusan saja terjadi kan, bukan karena ekonomi. Mereka kaya sebenarnya, cuma lifestyle kehidupan saja yang buat mereka seperti itu. Jadi ada dua perbaikan, Pak Tia, ya, dari sudut perbaikan individu dengan memahami hukum tidak hanya pada level dogmatik hukum dalam ilmu hukum itu, yaitu hanya pada aturan undang-undang, tapi larilah kepada spiritualitas hukum, di mana hukum itu ditegakkan mengatas nama Tuhan, maka jangan tinggalkan Tuhan di dalamnya. Seperti itu, Pak Tia. Baik. Nah, tadi bicara soal individual spiritual hukum. Tadi segmen kedua sudah disounding, Pak, bicara tuntutan yang minimal begitu ya bagi para oknum-oknum yang dikategorikan bersalah. Ini kan otomatis dengan tuntutan minimal tidak memberikan efek jerah, Pak, kepada katakanlah pelaku ini sendiri. Dan kabarnya juga ada roman-romannya, mantan koruptor ini boleh, Pak, mengikuti pemilihan kembali begitu di 2024. Otomatis kan ini tidak seperti mengucilkan para mantan koruptor. Otomatis kan ini akan memunculkan hal-hal yang berbeda lagi begitu. Kita kembali mengulasnya di segmen terakhir saja, Pak. Karena kan ketika koruptor harusnya kan dikucilkan begitu di masyarakat, dianggap bahwa ini adalah perbuatan yang extraordinary begitu. Tapi kabarnya kemarin kan ramai, Pak, pemberitaan bahwasanya mantan koruptor ini boleh kembali mencalon dan lain sebagainya. Usai jeda pemirsa, bersama kami dalam program Lensa Pagi. Hakim Agung terjerat operasi tangkap tangan KPK. Masih bersama kita pemirsa di Lensa Baroa di segmen terakhir ataupun segmen keempat. Pak Mispansah, seperti yang saya sebutkan tadi kan, ada roman-roman bahwasanya mereka boleh kembali mencalon di pemilu 2024 mendatang. Mantan koruptor ini yang harus digarisbawahi begitu. Otomatis ketika ada kasus korupsi, kemudian mereka dijatuhi tuntutan yang minimal begitu ya, tiba-tiba mereka bisa mencalon, ini kan seperti bukan memberikan sanksi sosial kepada para koruptor ini sendiri. Otomatis juga lebih pada pro begitu kepada katakanlah pelaku koruptor, apalagi yang saya sebutkan tuntutan yang minimal. Seperti apa ini, Pak? Iya, tentu saya dari awal menyebutkan bahwa perlu ada kesatuan pemikiran, kesatuan pemahaman, memahami korupsi ini sebagai kejahatan luar biasa. Ini yang pertama dulu, Pak Tia. Dan itu harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terkhusus kemudian dalam penegakan hukum, dari kemudian pangkal kemudian penegakan hukum itu di penyidikan, lembaga penyidikan kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan, mengadili, kemudian di pelaksana pidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk kemudian lembaga pembuat undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR RI dan kemudian pemerintah, yaitu presiden. Nah, ini yang harus kemudian ada persamaan gitu, Pak Tia. Kalau kita lihat saat ini kan ada kecenderungan kemudian memahami. Saya kemarin mengira bahwa lahirlah undang-undang di ujung dapur dari penegakan hukum, yaitu pelaksana pidana undang-undang pemasyarakatan. Ada satu pasal yang kemudian mengakomodir keberadaan ketika peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 mengenai pasal-pasal pengetatan terhadap koruptor. Nah, itu kemudian dimuat dalam undang-undang, karena kan alasannya kenapa kemudian itu dibatalkan Mahkamah Agung, karena bertentangan dengan undang-undang pemasyarakatan. Maka harusnya undang-undang pemasyarakatan perubahan itu ada dimuat, tetapi ternyata tidak. Artinya apa? Pemahaman pembuat undang-undang tentang korupsi ini tidak kemudian sama satu visi mengenai korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
Betul bahwa penegakan hukum itu sudah selesai, kemudian mereka masuk dalam pola pembinaan, tapi harus ingat perlakuan yang sama memahami korupsi sebagai kejahatan luar biasa itu harusnya satu kesatuan sistem karena pelaksana pidana di lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system. Nah ini yang harus kemudian disamakan. Kalau kemudian tidak, pembuat undang-undang kemudian tidak, kita tahu sendiri bahwa undang-undang pengembalian aset atau dulu pernah RUU perampasan aset sampai sekarang juga tidak kemudian diundangkan. Nah, berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Ini juga menjadi catatan kita bahwa pembentuk undang-undang juga tidak kemudian memahami bahwa korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa. Kalau kemudian keuangan itu harus kemudian menjadi hak prioritas untuk dikembalikan. Nah, ini Pak Tia yang harus kemudian jadi catatan kita bahwa kemudian selama itu tidak kemudian satu visi dalam memahami korupsi, maka akan muncul lagi kasus-kasus Pak Tia. Baik itu menimpa penegak hukum kita, atau lembaga legislatif kita, atau kemudian lembaga eksekutif, yaitu kepala daerah kita, atau misalkan menteri dan pejabat negara yang kemudian nanti kita akan menunggu saja waktunya ketika orang kemudian menyebutkan ini hanya kena apes saja. Jadi selama ini diperbaiki, perbaikan dalam kaitan dengan kemudian individu, tadi saya pernah sebutkan adalah perbaikan memahami hukum, tidak hanya sekedar hanya undang-undang saja, tapi masuklah dalam memahami hukum itu spiritualitas hukum, Pak Tia. Baik, ini kan sebentar lagi pemilu 2024, otomatis kan sudah mulai wajah-wajah, baik itu wajah lama, wajah baru, mulai terpampang begitu Pak ya, untuk mengenalkan dirinya yang akan maju sesaat lagi di 2024. Seperti kita melihat track record dari Hakim Agung ini kan di 2013 katanya tidak lolos uji kelayakan, kemudian juga ada kategori suap dan lain sebagainya untuk meloloskan dirinya. Kita melihat pesan apa yang ingin disampaikan oleh Dewan Redaksi ketika kita nanti memilih orang yang tepat menjadi kepala daerah dan lain sebagainya saat pemilu 2024. Kalau kita berkaca dari HSU dan HST yang dimana kepala daerahnya juga terlibat OTT ataupun operasi tangkap tangan KPK nih Pak. Kita lihat track record-nya atau seperti apa? Ya tentu pertama Pak Tia ya, memilih pemimpin itu harus kemudian tidak hanya sekedar melihat dari asal background kemudian yang bersangkutan dengan janji-janjinya. Jadi tidak hanya sekedar slogan ya. Jadi pemberantasan korupsi itu tidak hanya kemudian berbentuk slogan saja atau hanya sekedar wajar tanpa pengecualian atau tanpa segala macam WTP ya. Tapi kemudian harus kemudian memilih pemimpin itu kan kita ini jadi kaca, jadi cermin ya. Jadi kita berkaca dari kasus-kasus korupsi baik yang menimpa penegak hukum, legislatif termasuk kepala daerah. Nah, tentu saya di beberapa pesan kita di Dewan Redaksi adalah masyarakat harus ingat ya, yang dipilih itu kemudian orang-orang yang betul-betul berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Itu akan dilihat dari visi misinya, Fatia. Kalau kemudian tidak, maka tentu masyarakat harus mengingat kembali, jangan sampai kasus korupsi terulang, Fatia. Jadi itu yang harus kemudian diingat oleh masyarakat, Fatia. Jangan sampai kemudian membeli istilah kucing dalam karung atau istilah kita itu ada kesalahan atau kesalahan itu terjadi 2 kali. Jadi cukup 1 kali saja kita kemudian salah dalam memilih pemimpin, ke depannya maka harus kemudian kita ingat. Karena memilih pemimpin itu tidak hanya dimintai dalam hal kemudian kita kepada pemimpin itu, tapi dimintai juga pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, Pak Tia. Ini yang saya sebut tadi, bahwa ketika penegakan hukum juga tidak membawa Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya, maka kemudian akan terjadilah yang disebut dengan mafia hukum, korupsi. Maka itu juga sama dengan memilih pemimpin. Kita akan dimintai ketika kita mencontreng, kita mencoblos, Tuhan, para malaikat menjadi saksi dan Tuhan kemudian menyaksikan kita juga. Nah, oleh karena itu betul-betul dipilih pemimpin yang betul-betul anti korupsi, ya, tidak kemudian menjadikan pemimpin yang tidak kemudian tidak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dan juga harus dicek begitu track record-nya seperti apa, masa apa yang telah dilakukannya sebelum saat dia mencalon begitu. Yang terakhir Pak, apa kesimpulan ataupun closing statement di dialog kita kali ini dengan tema Hakim Agung terjerat OTT KPK? Baik, berkaca dari kasus Hakim Agung oknum Hakim Agung yang terkena suap ya, kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, maka yang pertama adalah penegak hukum, mahasiswa hukum yang kemudian sedang belajar hukum di bangku-bangku kuliah di Fakultas Hukum maupun sekolah tinggi hukum dimanapun mereka berada, maka
pahamilah hukum itu tidak hanya sekedar pada pemahaman hukum dogmatik di aturan saja, tapi kemudian pahamilah hukum itu sampai kepada spiritualitas hukum. Karena nanti ketika menjadi penegak hukum, mengatasnamakan irah-irah ketuhanan yang demi keadilan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, keadilan di atas namakan Tuhan, maka ingatlah keberadaan Tuhan itu dimanapun kita berada. Kita sedang apapun ketika Tuhan melihat perilaku kita, itulah yang kemudian harus kemudian dipahami. Ya, sebesar apapun dorongan untuk kemudian kehidupan hedonis itu kemudian muncul di kita, ketika keberadaan Tuhan itu kita lahirkan dalam aspek kita melakukan aktivitas dalam kehidupan, maka kita akan ada filter yang akan menahan kita untuk ketika godaan itu datang. Yang kedua adalah tentu kita harus mengevaluasi. Ada beberapa celah dalam substansi, dalam sistem peraturan perundang-undangan, baik dalam penegakan hukum, termasuk dalam perekrutan para hakim, ataupun penegak hukum yang lain, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim peradilan. Maka harus kemudian kita lakukan evaluasi untuk kemudian lebih baik ke depan agar lahir para hakim, para penegak hukum yang memang kredibel. Orang-orang yang kemudian lahir seperti Artijo Alkostar ataupun kemudian penegak hukum seperti Hogeng, polisi, yang kemudian Kapolri yang pernah kita miliki. Nah, kita yakin itu bisa dilakukan. Nah, dengan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dan komitmen kita bersama seluruh anak bangsa untuk no to corruption, tidak untuk mengatakan dengan tidak untuk korupsi. Seperti itu, Pak Tia. Baik, ada 2 poin yang terpenting ketika Anda semua sudah dilantik, dikukuhkan, baik itu kepala daerah ataupun pejabat tinggi yang lainnya. Anda sudah bersumpah begitu Pak ya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, otomatis di hari itu dan hari seterusnya Anda harus memang menyesuaikan apa yang Anda kerjakan, itu selalu diawasi dan dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Dr. Wismansa SHMH telah berbagi di Lensa Bandung kali ini dengan tema yang menarik, Hakim Agung terjerat OTT KPK. Kita tunggu saja prosesnya seperti apa, karena prosesnya, endingnya ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dari kata saya Fatia Muatlik, rawat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.